Hai, balik lagi sama Om Senang. Hari ini kita akan membahas tentang kebahagiaan keuangan. Chapter number 4. Uang bekerja untuk kita. Nah, setelah kalian mempelajari tentang chapter 1, gaya hidup, chapter 2, aliran uang, chapter 3, menjaga uang, sekarang bagaimana caranya kalian menggunakan uang yang kalian sudah terkumpul untuk bekerja untuk kalian. Dari dulu banyak orang yang diajarkan sejak kecil seperti ini. Belajar yang rajin, bekerja cari uang, habis itu beli rumah, beli mobil, investasi saham, habis itu kumpulin dana pensiun dan pensiun. Nah, sebenarnya mindset seperti itu baik atau enggak? Semua fine-fine aja. Cuman kalian tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan finansial, kebahagiaan keuangan yang bilangnya financial freedom dengan cara seperti itu. Kalian harus membuat uang yang bekerja untuk kalian, bukan kalian bekerja untuk uang dari kecil sampai mati. Itu namanya dikerjain, di prank. Nah, itu nanti kita bahas tentang kapitalis nantilah setelah chapter uang selesai. Pelajarannya tadi diajarkan sebenarnya untuk menciptakan karyawan yang terus bekerja sampai mati untuk menghasilkan uang lebih banyak kepada si kapitalis, dan itu sangat sucks. Kalian harus belajar pola pikir seorang kapitalis. Kapitalis is bad for me, is really bad. Tapi kalian bisa menggunakan cara kapitalis ini untuk menolong orang banyak. Gimana caranya? Nah, di sini akan gue ajarin supaya kalian bisa membuat uang yang bekerja untuk kalian. Kita sudah mempelajari tentang active income dan passive income. Nah, active income itu lu bekerja. Nah, saat lu bekerja misalkan gaji lu 10 juta, lu bisa nabung 5 juta. Gaya hidup cuma 5 juta. 5 juta diakumulasi terus, dikumpulin. Nanti uangnya cukup bisa buat modal. Nah, kesempatan kalian untuk membuat uang bekerja untuk kalian adalah investasi. Nah, banyak macam investasi. Investasi properti, investasi saham, ada investasi emas, dan kawan-kawan banyak deh. Kita akan mempelajari dulu tentang investasi properti. Nah, investasi properti, bagaimana supaya uang yang kalian kumpulkan misalkan 5 juta setiap bulan dikumpulin udah ada 1 miliar misalkan. 1 miliar kalian beliin rumah. Nah, di chapter sebelumnya gue udah ajarin tentang rumah itu kalau kalian tinggalin itu liabilities, bukan aset. Dia harus kalian sewakan atau dikontrakan supaya menghasilkan uang ke kalian. Itu baru aset, bukan liabilities. Rumah tinggal bukan aset. Ingat lagi ya, balik lagi. Nah, misalkan kalian tinggalin deh 1 M, punya rumah kalian tinggalin. Nah, sebenarnya kalian tetap dapat duit, cuman kepotong-potong lah maintenance segala macam, uang PL dan kawan-kawan. Habis itu rumah bocor apa segala macam. Nah, kalian pasti benerin tuh tanpa dia menghasilkan uang. Menghasilkan uang cuma satu, capital gain. Nah, capital gain gimana hitungnya? Nah, misalkan kalian beli rumah 1 M, habis itu 10 bulan kemudian dia naik jadi 2 kali lipat, jadi 100% dah. Jadi selama 10 bulan itu kalian sebulan ya untungnya 10%. Jadi setiap bulan 10%, 10 bulan kemudian jadi 100%. Nah, saat kalian jadi jual 2 miliar, nah itulah capital gain. Kalian dapat untung cuannya di sana. Tapi kan kalau misalkan kalian tinggalin, nggak mungkin dong lu tinggal setahun terus lu pindah lagi. Repot, barang-barang perabot segala macam bisa pindahin lagi, barang-barang lu komputer di setup segala macam lu pasti pindahin lagi. Kayak nggak mungkin. Jadi kalau misalkan lu beli rumah itu untuk ditinggalin, misal, rumah gua udah naik loh, berapa persen segala macam, lu jual gak? Kalau lu jual baru lu cuan. Tapi kalau misalkan lu tinggalin, ya stay, your money stay, nggak mencarikan lu uang gitu. Nah, kalau misalkan rumahnya lu sewain, beda kasus ya. Lu udah dapat capital gainnya. Kedua, lu dapat uang sewa setiap bulan. Misalkan sewain nih setiap bulan 10 juta. Nah, 10 juta lu ditransfer terus sama orang 10 juta setiap bulan. Nah, saat 10 bulan kemudian lu anggap nih rumahnya kayak udah gak mungkin naik lagi nih, udah dijual aja. Nah, jual, lu dapat cuannya. Dan misalkan lu punya rumah sendiri atau lu kos atau ngontrak lah, tapi lu punya rumah yang bisa lu puter lagi. Tadi kan rumahnya 1 miliar, setelah 10 bulan jadi 2 miliar. Nah, lu bisa beli lagi rumah yang harganya 2 miliar, habis itu lu jual lagi misalnya jadi 4 miliar, dan seterusnya. Dan uang sewanya pun yang tadinya cuma 10 juta per bulan bisa aja jadi 20 juta per bulan karena tempatnya lebih bagus gitu loh. Kayak gitulah contohnya. Itu baru bisnis properti. Nah, ada lagi yang misalkan dia bukan rumah, lu beli tanah 200 meter, habis itu lu build franchise, misalkan supermarket segala macam, udah franchise, dia ngasilin lu setiap bulan 30 juta misalkan. Nah, jadi lu invest 1 miliar, dia akan menghasilkan lu 30 juta per bulan dari bisnis yang ada di atas propertinya sendiri. Ini ceritanya sama kayak bisnis burger yang ya logonya kalian sudah tahu lah. Itu bukan bisnis burger tapi bisnis properti. Jadi misalkan dia cuman franchisein burgernya doang, dia cuannya tipis.
Lu nonton lah di Netflix tuh ada ceritanya itu. Jadi si Krok ini membangun franchise burger. Dia hampir bangkrut karena cuman ambil untung dari harga burger yang murah. Nah dia ketemu akunting gimana supaya kita cuan nih. Nah dia jadi bisnis properti. Dia punya tanahnya, dia punya take control atas bisnis di atasnya. Jadi orang yang buka franchise dia tuh nggak bisa macam-macam. Lu nggak mau ya udah, gue tinggal depak cari orang yang mau jalanin lagi yang dengan benar gitu loh. Tapi tanahnya punya dia. Jadi tanah dia itu udah dia dapat capital gain, dia dapat bisnis di atasnya lagi, kasih dia duit, itu benar-benar baru real bisnis properti. Jadi jangan bilang kalian beli rumah itu aset. No. Itu tidak menghasilkan kalian uang, cuman capital gain-nya aja. Itu pun kalau kalian jual. Kalau kalian tinggalin lagi selama 100 tahun ya udah. Itu liabilities bilangnya. Nah, itu bisnis properti. Lu bebas, lu mau bikin supermarket kek, lu mau bikin bisnis laundry kek di atasnya kek. Nah, bisnis properti itu sebenarnya yang lebih kalian harus pelajarin lagi adalah cash flow-nya. Misalkan lu beli rumah atau tanah 200 meter dengan harga 1M. Habis itu lu cicil ke bank, ambil duitnya 1M, cicilannya sekitar misalkan 20 juta per bulan lu bayar si bank. Nah, bisnis di atasnya si supermarket tadi yang franchise ternyata menghasilkan 30 juta. Kan ada gapnya tuh. Jadi modal cicilan ke bank itu 20 juta, sedangkan omset yang dikasih bersihnya setiap bulan tuh 30 juta. Jadi lu dengan menggunakan uang bank, lu dapat cash flow plus 10 juta setiap bulannya. Tapi lu harus memilih lokasi yang benar, franchise yang benar. Jangan sampai lu punya uang cicilan nggak kebayar karena lu punya omset tidak nutupin. Kalau sampai minus, itu anggapannya lu jadi properti yang bad. Gimana supaya lu dapat properti yang bagus dan pilih bisnis yang bagus dan menghasilkan cash flow yang plus? Ya lu ikut seminar, lu ikut belajar, lu harus praktek. Nggak bisa lu cuman hoki-hokian nih, kayak tanahnya bagus, udahlah beli aja. Waduh, itu sih ngeri banget. Jadi ada kata-kata bagus yang gue dengar, bisnis nggak pasti tapi cicilan dari banknya itu pasti. Jadi bisnis itu bukan lack of capital, tapi lack of effort, brain, ide segala macam. Pemikirannya, pendidikannya yang kurang, ilmunya yang kurang, yang membuat dia rugi nantinya gitu loh. Itu lu mau bisnis properti kayak mau bisnis apa, semua based on itu tadi. Pinjam ke bank, menggunakan uang untuk menghasilkan cash flow. Jadi kalau misalkan kalian nungguin duit kalian kekumpul, nggak akan pernah jalan itu bisnisnya. Tapi kalau misalkan kalian punya bisnis dan sudah oke nih, kayaknya bisa jalan nih, omsetnya udah sekian, bisa bayar cicilan, dan lu kurang tanah atau apa, lu baru pinjem gitu loh. Jangan lu pinjem dulu belum jelas, waduh pusing nanti kalian. Itu namanya gali kubur sendiri. Bisnis properti mostly kayak begitu. Setelah itu ada investasi saham. Nah saham ada dua macam, ada yang technical, ada yang fundamental. Nah kalau misalkan lu udah belajar dari guru properti, mereka mostly kebanyakan yang nggak mau main saham. Jadi cara berpikirnya pola pikirnya sudah berbeda dan lu harus pilih lu cocok yang mana. Nggak semuanya bilang ini salah, ini benar, nggak ada. Jadi semua benar kalau lu punya ilmunya dan belajar sama guru yang benar. Nah untuk saham sendiri ada fundamental dan teknikal balik lagi. Kalau fundamental itu misalkan nih lu beli saham blue chip, ada males sebenarnya ngajarin ini. Ya udahlah, biar kalian dapat wawasan aja. Beli saham blue chip misalkan harga standarnya 10.000, tapi pas dia harganya goceng turun nih, lu beli, lu cicil terus. Nanti kalau misalkan dia 12.000 ya lu nggak ambil. Dia harga rata-ratanya 10.000, ntar 8.000 lu ambil, lu cicil. Nanti uangnya misalkan lu punya 1 miliar nih, udah beli di blue chip 1 miliar, nanti dia naik tahun depan naik misalkan 20%. Itu lebih besar daripada inflasi gitu loh. Nah itu cuannya dari sana. Tapi kalau lu jual, balik lagi ya, habis itu kalau misalkan lu punya duit yang banyak banget, lu baru bisa dapetin kayak dividen. Jadi setiap bulannya perusahaan itu akan memberikan lu dividen kayak ini loh bagian lu kan udah punya saham di kita misalkan 50% nih dari satu perusahaan nih, cuannya 1 miliar, 50% nih dapat dividennya nih, berarti lu dapat 500 juta per bulannya. Tapi kalau duit lu banyak, tapi kalau misalkan duit lu nggak banyak, ya mending nggak usah gitu loh. Nah yang gua sarankan untuk main saham mungkin 1M kali ya duitnya. Jadi lu punya cuan tuh berasa. Lu ngambil untungnya 1% aja dari 1M itu udah lumayan banget setiap bulannya. 10 bulan udah 10%, gede banget sih gitu. Cuman ada resikonya. Ingat semua bisnis ada resikonya. Nah untuk fundamental biasanya ngumpulnya itu jangka panjang, nanti baru udah berkali-kali lipat naiknya baru dijual, atau dia memang ngarepin dividen. Nah kedua adalah technical. Nah technical itu yang baca-baca grafik gitu loh, yang kayak kasus-kasus afiliator kemarin lah, ini mirip-mirip lah. Lu mau saham kayak, lu mau bitcoin kayak, lu mau forex kayak, semua grafik-grafiknya semua sama. Lu pasti belajar tentang candlestick, Marubozu lah dan kawan-kawan, itu apa maksudnya, gimana cara bacanya. Kalau posisi begini lu pasti ambil, posisi begini lu pasti jual, kayak gitulah technical
technical, dan itu gurunya banyak banget, di Indonesia juga banyak, di luar negeri juga banyak. Ada teori-teorinya sendiri, ada yang bandarmologi lah, bla bla bla, ya macam-macam. Ada yang astrologi lah. Ya terserah kalian lah. Nah itu technical, tapi trading. Jadi setiap hari liatin begituan. Misalkan hari ini, gue prediksi nih grafiknya karena bakal bagus, gue beli. Nanti 3 hari kemudian atau seminggu dia cuan berkali lipat. Tapi biasanya itu lu bisa lakukan setiap hari. Tidurnya nggak tenang sih menurut gue sih. Jadi kalau misalkan lu fundamental, ya udah lu udah hitung harganya 10.000, pas digoceng ini pasti murah, ya udah lu beli gitu loh. Panjang, jangka panjang, tidurnya nyenyak kalau yang fundamental. Tapi kalau yang technical, lu deg-degan. Kalau technicalnya salah hitung, apa salah prediksi, salah, lu rugi, duit tuh nyangkut di situ, nggak bisa dapat duit juga. Ya kira-kira seperti itulah untuk saham technical dan fundamental. Terserah kalian cocok yang mana. Nah biasanya kalau mungkin fundamental itu setelah 5 tahun baru lu bisa dapat hasilnya. Bisa kayak mendadak nih, karena semua saham yang lu cicilin adalah saham yang ternyata nanti 5 tahun kemudian bakal bagus. Tapi selama 5 tahun itu lu makan apa? Lu orang nyicil terus kan, pusing juga. Nah habis itu yang technical, tiap hari trading, tiap hari layarnya grafik terus, tapi tidurnya gak tenang. Kecuali lu ilmunya udah jago banget nih, udah pasti deh. Cuman ya gak ada yang pasti di dunia ini. Dan lu pasti nonton kayak Wall of Wall Street, gurunya Jordan Belfort juga bilang itu ilusi semua, nggak ada yang tahu mau turun mau naik tuh, nggak ada yang tahu. Kalau semua orang ada yang tahu itu bakal turun atau naik, itu udah kaya mendadak deh, udah kaya banget tiap hari tuh, dia cuan terus. Cuma mostly kebanyakan teman-teman misalnya ikutan main saham, mereka kan post cuannya aja, ruginya dia orang nggak kasih lihat. Ya itu yang membuat lu jadi FOMO. Gila ya tuh orang cuan terus, gue ikutan main deh. Wah lu kan nggak tahu dia ruginya seberapa banyak. Jangan ketipu kayak gitu-gitulah. Nah setelah itu investasi ada banyak macam lagi. Misalnya lu franchise satu merek, kopi-kopian lah atau apalah, nah itu juga bisa gitu loh. Jadi lu spare misalkan 500 juta lu keluar, habis itu setiap bulannya kasih lu duit 10 juta atau 50 juta lah. 50 juta nanti 10 bulan kemudian lu balik modal. Nah balik modal tadi lu bisa buka franchise berikutnya. Setelah 10 bulan balik modal, lu buka lagi franchise berikutnya. Jadi aktif income lu yang misalkan 10 juta per bulan, itu kalau lu buka franchise berikutnya, lu kan menghasilkan 50 juta tuh per bulannya. Nah itu bakal jadi income lu yang pasif. Tapi jadi ada 10 juta, ada 50 juta. Tahun depan lu buka lagi yang franchise kedua, menghasilkan 50 juta lagi. Jadi aktif lu 10 juta, pasif lu 50 juta, franchise kedua 50 juta, itu udah 100 juta. Lu udah gak usah kerja lagi nih, buang aja aktif income-nya. Lu tinggal jalanin ini, nanti pasif-pasif ini 2 udah kekumpul, buka lagi franchise ketiga, buka lagi franchise keempat, terus. Makanya itu namanya orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Jadi kalau misalkan orang kaya, dia sudah bisa puter duitnya, cash flow-nya dapat, buka lagi bisnis, kasih dia cash flow lagi, aliran uang lagi, plus buka lagi bisnis, kasih plus lagi, buka lagi bisnis, dan seterusnya, nggak ada habisnya. Kapitalis itu bilangnya. Jadi nggak ada manusia tuh nggak ada puasnya. Lu tinggal targetin aja setiap bulan gue pasti punya cash flow plus berapa. Misalkan gue butuh 50 juta pasif sebulan. Nah kalau misalkan target kayak tadi, lu buka satu franchise udah cukup tuh. Nah tapi kalau misalkan lu franchise-nya itu cuma bisa hasilin kayak supermarket tadi yang gue bilang, retail itu misalkan 30 juta, lu targetnya 50 juta per bulan. Nah berarti lu pasti punya dua franchise, dia akan menghasilkan 60 juta. Nah itu lebih dari lu punya target. Nah lu baru udahlah selesai, gue cukup dengan 60 juta aja gitu loh. Tapi lu harus pikir lagi, 60 juta lu itu kan inflasi berjalan terus, takutnya income lu yang segitu mulai nggak cukup. Nah lu pasti buka lagi. Ya cuman targetnya jangan maksudnya unlimited ya. Kalau unlimited ya lama-lama jadi serakah, jadi semua yang berlebihan itu tidak baik. Jadi semua harus punya target. Nah gue punya target 100 juta per bulan, semua sudah dibayarin sama passive income-nya. Nah makanya orang-orang kaya kenapa punya waktu ngopi, punya waktu jalan-jalan, karena mereka pasifnya sudah bisa mencukupi gaya hidup mereka, kos yang penting-penting, makan segala macam itu mereka udah ketutup, mereka tinggal datang kontrol doang. Itulah enaknya yang punya passive income banyak, enaknya jadi orang kaya seperti itu. Cuman untuk kalian yang terlahir miskin, terlahir susah, harus melewati chapter 1, 2, 3 tadi yang gue bilang. Lu pasti settle itu dengan baik, kalian kumpulin uang dan belajar tentang investasi. Gimana supaya uang yang bekerja untuk kalian. Kalau kalian tidak melewati 3 chapter pertama, wah bodo amat, gue nyaman dengan hidup gini, comfort zone kan begitu. Lu gak sengsara hidupnya, gaya hidup lu terus bertambah, naik terus, makin keren, padahal tabungan gak ada, passive income gak ada, you die. Seperti yang diajarin oleh kapitalis yang sudah dari kecil kita diajarkan. Masuk sekolah, belajar yang rajin, keluar nanti dapat kerjaan, karir yang bagus,
Habis itu kumpulin duit beli rumah, beli mobil, stok, die, membosankan. Nah kalian harus bisa kerja aktif, ya nggak apa-apa aktif. Orang gue lahir susah, gue lahir miskin, lo aktif, lo kumpulin, nabung, lo buat passive income dari investasi. Jadi inti dari uang bekerja untuk kalian adalah investasi. Kalian harus belajar tentang investasi. Balik lagi banyak, ada properti, ada saham, ada emas, ada bisnis. Dan setiap kalian mau investasi, lebih baik kalian seminar dulu. Oh mau ikut bisnis properti tentang apartemen, kalian ikut seminar orang yang mengajarkan tentang apartemen. Belajar tentang kos-kosan, oh seminar dulu sama yang sudah menjalankan kos-kosan. Oh mau bikin retail, belajar dulu sama yang udah bikin retail. Mereka sudah belajar puluhan tahun dan sudah sukses. Banyak banget kegagalan yang mereka lewatin. Nah kalau misalkan lu coba-coba sendiri, lu akan melewati kegagalan bodoh mereka yang 10 tahun itu. Tapi kalau misalkan lu ikut seminar, dirangkum jadi satu, lu potong cuma setahun lu udah bisa sukses karena lu tidak mengulang kegagalan mereka. Nah untuk bisnis sukses itu adalah troubleshooting. Jadi kayak misalkan kita diajarin sekolah itu jawabannya cuma satu, padahal enggak. Bisnis tuh masalahnya banyak dan begitu banyak cara untuk beresin masalahnya juga. Jadi kalian memang dari dulu kita tuh dilatih untuk jadi karyawan, kapitalis lagi, balik lagi, dan itu sangat menyebalkan. Nah kalau kalian bisa berubah mindsetnya, bisnis itu troubleshooting. Ada masalah diberesin, ada masalah diberesin, ada masalah diberesin, gagal bangun lagi, gagal bangun lagi, gagal bangun lagi, coba lagi. Kalau lu sabar terus, nanti ada waktunya lu sukses. Tapi kalau lu saat pertama mau bikin kopi, gagal, pahit kopinya, atau manis, kopi kan harusnya pahit, ini kok manis, udahlah gue nggak mau coba lagi, ya lu udah gagal. Tapi lu mau coba lagi, lama-lama makin enak, value kopi lu naik, lu bisa jual ke orang dan responnya makin lama makin bagus. Terus mereka komplain misalkan kopinya kok begini, itu rasanya apa, bla bla bla, lu benerin, lama-lama makin bagus dan lu akan settle karena lu menjual sesuatu yang bervalue pada customer lu happy gitu. Nah kalau misalkan kita dapat komplainan kita juga nggak mau terima, nggak mau diperbaiki, ya itu namanya fail. Kalau lu nggak perbaiki bisnis, anggap aja kayak anak sendiri dan lu didik dia jadi baik. Kalau misalkan itu udah baik, dia bisa bekerja untuk kalian. Itu namanya investasi. Nah semoga pelajaran hari ini bisa mengajarkan kalian tentang investasi. Sampai ketemu lagi di chapter berikutnya. Gue akan ajarin kalian 7 Ways of Wealth next. Jadi kalau misalkan kalian udah belajar investasi, kalian lack of selling, kalian bisa gunakan skill itu untuk menjual apapun yang kalian mau gitu. Sampai ketemu lagi di chapter berikutnya, 7 Ways of Wealth.